Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami adalah kelompok 6 dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini kami akan mencoba sedikit menjelaskan tentang teori belajar behavioristik. Sebelum kami menjelaskan, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga dimanapun dan kapanpun berada, teman-teman selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga diberikan kecerdasan agar di dalam mengerjakan ujian-ujian, tugas-tugas dari Bapak Ibu dosen dapat mudah dan lancar. Dan juga semoga teman-teman dijauhkan dari virus corona, yang mana sekarang kita berada di era new normal, era di mana kita harus meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian kita terhadap lingkungan sekitar. Baik teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke teman-teman, nama dari anggota kelompok 6 dapat dilihat sendiri. Ada Saudara Dea, Saudara Mega, Saudara Safa, Saudara Iza, dan dengan saya, Angga Setiawan, yang insya Allah akan menjadi moderator ke depan. Perkenalkan, saya Dea Ivanka Rusmala Dewi dengan NIM belakang 247. Di sini saya ingin membahas mengenai pandangan tentang belajar dan prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, pandangan tentang belajar. Belajar merupakan proses perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang dimaksud dapat terwujud perilaku yang tampak, robot behavior, atau perilaku yang tidak tampak, inert behavior. Perubahan perilaku yang diperoleh dari hasil umumnya bersifat permanen. Dalam artian bahwa perubahan perilaku akan bertahan dalam waktu relatif lama. Sehingga pada suatu waktu, perilaku tersebut dapat dipergunakan untuk merespon stimulan yang sama. Aspek penting yang dikemukakan oleh aliran behavioristik dalam belajar adalah bahwa hasil belajar perubahan perilaku itu tidak disebabkan oleh kemampuan internal manusia, tetapi karena faktor stimulasi yang menimbulkan respon. Untuk itu, agar aktivitas belajar siswa di kelas dapat mencapai hasil belajar yang optimal, maka stimulus harus dirancang sedemikian rupa, menarik dan spesifik, sehingga mudah direspon oleh siswa. Oleh karena itu, siswa akan memperoleh hasil belajar apabila dapat mencari hubungan antara stimulus dan respon tersebut. Yang kedua, prinsip-prinsip belajar. Beberapa prinsip belajar lama yang berasal dari teori dan penelitian tentang belajar masih relevan dengan beberapa prinsip lain yang dikembangkan oleh Gagne. Beberapa prinsip yang dimaksud yaitu keterdekatan atau continuity, pengulangan atau repetition, dan penguatan atau reinforcement. Prinsip keterdekatan yang menyatakan bahwa situasi stimulus yang hendak direspon oleh pembelajar harus disampaikan sedekat mungkin waktunya dengan respon yang diinginkan. Dengan kata lain, pembelajar akan kuat motivasinya untuk mempelajari sesuatu yang baru apabila hasil belajar yang telah dicapai memperoleh penguatan. Gagne di samping mengakui pentingnya ketiga prinsip tersebut, dan ketiga prinsip tersebut itu dipandang sebagai kondisi eksternal yang mempengaruhi belajar, juga mengusulkan tiga prinsip lainnya yang menjadi kondisi internal baru yang harus ada pada diri pembelajar. Ketiga prinsip tersebut antara lain informasi faktual atau factual information, kemahiran intelektual atau intellectual skill, dan strategi. Ketiga prinsip itu merupakan kondisi internal yang harus dimiliki oleh pembelajar agar mampu melaksanakan kegiatan belajar secara optimal. Informasi verbal ini dapat diperoleh melalui tiga cara. Dikomunikasikan kepada pembelajar, dipelajari oleh pembelajar sebelum memulai belajar baru, dan dilacak dari memori. Kemahiran intelektual pembelajar harus dimiliki
dalam berbagai cara mengerjakan sesuatu, terutama yang berkaitan dengan simbol-simbol, bahasa, dan lainnya. Untuk mempelajari hal-hal baru, misalnya pembelajar diminta belajar kaidah mekanika. Strategi. Setiap aktivitas belajar memerlukan pengaktifan strategi belajar dan mengingat. C. Sejarah. Pertama, sejarah conditioning responden atau conditioning klasik Davidov 1988. Ivan Petrovich Pavlov 1849 sampai 1936, seorang ahli fisiologi terkemuka dari Rusia, dipandang sebagai penemu proses conditioning responden. Sebagai akibatnya, maka prosedur ini sering disebut sebagai conditioning Pavlov. Sudah dapat dipastikan dialah sebagai peraih hadiah Nobel ketika dia mulai dengan penelitiannya dalam hal conditioning. Dalam serangkaian penelitiannya mengenai pengeluaran cairan-cairan pencernaan pada anjing, dia mencatat bahwa hewan-hewan dapat mengeluarkan air liur yang tidak hanya disebabkan oleh makanan saja. Misalnya, hewan itu dapat berliur ketika melihat si pemberi makan. Keluarnya air liur ini yang semula merupakan hal yang mengganggu justru kemudian memancing keinginan Pavlov untuk lebih banyak meneliti hal ini. Kemudian dia bersama teman-temannya merancang suatu situasi tertentu sedemikian rupa sehingga dapat memancing keluarnya air liur hewan. Mereka berusaha pula dengan cepat dan hati-hati agar tidak melibatkan faktor-faktor dari luar yang disebut faktor extraneous. Pavlov terus-menerus mengadakan penelitian mengenai conditioning responden ini sampai akhir hayatnya dan meninggal dunia dalam usia 87. Selanjutnya yang kedua, penelitian classical conditioning Purwanto 2002. Dapat dikatakan bahwa pelopor dari teori conditioning ini adalah Pavlov, seorang ahli fisiologi dari Rusia. Ia mengadakan percobaan-percobaan dengan anjing. Secara ringkas, percobaan-percobaan Pavlov dapat kita uraikan sebagai berikut. Seekor anjing yang telah dibedah sedemikian rupa sehingga kelenjar ludahnya berada di luar pipinya dimasukkan ke kamar yang gelap. Di kamar itu hanya ada sebuah lubang yang terletak di depan moncongnya, tepat menyodorkan makanan atau menyorotkan cahaya pada waktu diadakan percobaan-percobaan. Perhatikan gambar di bawah ini. Eksperimen teori Pelaziman klasik Pavlov. Situasi biasa, anjing melihat bekas dengan selanjutnya anjing mengeluarkan air liur. Kesimpulannya, anjing tersebut telah belajar mengaitkan bekas makanan yang dilihat dengan makanan yang akan diberikan kelak. Hipotesis: sesuatu organisme boleh diajar atau bertindak dengan memberikan rangsangan. Dari hasil percobaan-percobaan yang telah dilakukan dengan anjing, Pavlov mendapatkan kesimpulan bahwa gerakan-gerakan refleks itu dapat dipelajari, dapat berubah karena mendapat latihan, sehingga dengan demikian dapat dibedakan dua macam refleks, yaitu refleks wajar, unconditioned reflex, keluar air liur ketika melihat makanan yang disodorkan, dan refleks bersyarat atau refleks yang dipelajari, conditioned reflex, keluar air liur karena menerima atau bereaksi terhadap warna sinar tertentu atau terhadap suatu bunyi tertentu. Yang keempat yaitu teori belajar koneksionisme. Menurut Thorndike, koneksi merupakan asosiasi antara kesan-kesan penginderaan dengan dorongan untuk bertindak, yakni upaya untuk menggabungkan antara kejadian penginderaan dengan perilaku. Dalam hal ini, Thorndike menitik beratkan pada aspek fungsional dari perilaku, bahwa proses mental dan perilaku organisme berkaitan dengan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Thorndike berkesimpulan bahwa kegiatan belajar pada dasarnya adalah lebih bersifat trial, coba dan error atau salah. Kemudian kemajuan yang diperoleh dalam belajar adalah sedikit demi sedikit dan bukan dalam bentuk lompatan. Thorndike mengemukakan 3 macam hukum belajar. Yang pertama, hukum kesepian, the law of readiness.
Agar proses belajar mencapai pada hasil yang maksimal, pada diperlakukan kesiapan. Apabila individu dapat melakukan sesuatu dengan kesiapan diri, maka dia akan memperoleh kepuasan. Dan jika terdapat hambatan-hambatan dalam pencapaian tujuan, maka akan menimbulkan kekecewaan. Yang kedua, hukum latihan, the law of exercise, bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan menjadi lebih baik jika dilatih. Oleh karena itu, hukum latihan memerlukan tindakan belajar sambil bekerja atau bertindak langsung. Yang ketiga yaitu hukum akibat, the law of effect. Jika sesuatu memberikan hasil yang memuaskan, maka hubungan antara stimulus dan respon akan menjadi semakin kuat dan juga sebaliknya. Teori operant conditioning, teori modeling, dan observational learning. Skinner membagi dua macam pengkondisian, yaitu 1. Responden conditioning atau conditioning tipe S. Disebut conditioning tipe S karena conditioning ini menekankan pentingnya stimulus atau S dalam menimbulkan respon yang dikehendaki atau diinginkan. Conditioning ini sama dengan classical conditioning dari Pavlov. 2. Yaitu operant conditioning atau conditioning tipe R. Disebut conditioning tipe R karena conditioning ini menekankan pentingnya respon. Teori operant conditioning. Teori operant conditioning dikembangkan oleh Paul Frederick Skinner pada tahun 1904 sampai 1990. Skinner memandang manusia sebagai mesin. Seperti mesin lainnya, manusia bertindak secara teratur dan dapat diramalkan responnya terhadap stimulus yang datang dari luar. Dalam mengkaji tentang belajar, Skinner memiliki pandangan yang berbeda dengan Pavlov. Pavlov mempelajari tentang classical conditioning yang berkaitan dengan gerak refleks, sedangkan Skinner mempelajari gerak non-refleks atau perilaku yang disengaja. Skinner mengadakan eksperimen yang dikenal dengan Skinner Box. Berdasarkan pada eksperimen tersebut, Skinner mengemukakan dua prinsip umum yang berkaitan dengan operant conditioning, yaitu 1. Setiap respons yang diikuti oleh penguatan atau reward atau reinforcing stimuli cenderung akan diulangi kembali. 2. Reward atau reinforcing stimuli akan meningkatkan kecepatan terjadinya respons. Operant conditioning disebut conditioning tipe R karena conditioning ini menekankan pada pentingnya respon. Menurut Skinner, hadiah dapat meningkatkan probabilitas timbulnya respons. Suatu tindakan dapat dinyatakan sebagai penguatan atau tidak adalah tergantung dari efek yang ditimbulkan. Tekanan utama dalam teori operant conditioning adalah pada respons atau perilaku dan konsekuensi yang menyertai. Oleh karena itu, seseorang harus membuat respons demikian rupa untuk memperoleh penguatan atau hadiah yang menjadi stimulus yang memperkuat atau reinforcement stimuli. Modeling dan observational learning. Menurut Bandura, teori belajar operant conditioning yang dikemukakan oleh Skinner menekankan bahwa efek dari konsekuensi perilaku dan tidak memandang pada pentingnya modeling, yakni meniru perilaku orang lain dan pengalaman yang dialami oleh orang lain atau meniru keberhasilan maupun kegagalan dari orang lain. Dinyatakan pula bahwa belajar pada diri individu tidak dibentuk oleh konsekuensi atas perilaku yang ditampilkan, tetapi belajar secara langsung dari model. Bandura mengemukakan 4 tahap melalui pengamatan atau modeling, yaitu perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasional. Yang pertama yaitu tahap perhatian. Dalam tahap ini, individu memperhatikan model yang menarik, berhasil, atraktif, dan populer. Melalui memperhatikan model ini, individu dapat meniru bagaimana cara berpikir dan bertindak orang lain, serta penampilan model di hadapan orang lain. Misalnya,
Guru di dalam kelas dapat menarik perhatian siswa dengan cara menyampaikan petunjuk belajar yang jelas dan menarik, serta memotivasi siswa untuk memperhatikan pelajaran yang hendak disajikan. Tahap kedua yaitu tahap retensi. Dalam tahap ini, apabila guru telah memperoleh perhatian dari siswa, guru memodelkan perilaku yang akan ditiru oleh siswa dan memberi kesempatan kepada siswa untuk mempraktikannya atau mengulangi model yang telah disampaikan. Misalnya, guru olahraga setelah menunjukkan cara memukul bola tenis dengan benar. Kemudian siswa diminta mencoba menirukan guru dalam memukul bola tenis. Yang ketiga yaitu tahap reproduksi. Dalam tahap ini, siswa mencoba menyesuaikan diri dengan perilaku model. Misalnya, setelah siswa mengamati cara memukul bola tenis tersebut dan diperagakan oleh guru dan memperhatikannya beberapa kali, siswa kemudian diminta membuat pukulan seperti yang dilakukan oleh gurunya tadi. Yang keempat, yaitu tahap motivasional. Dalam tahap ini, siswa akan menirukan model karena merasa bahwa melakukan pekerjaan yang baik akan meningkatkan kesempatan untuk memperoleh penguatan. Tahap motivasional dari belajar melalui pengamatan dalam kelas umumnya disebabkan oleh pujian yang diberikan oleh guru, karena siswa mampu menyesuaikan diri dengan model yang disampaikan oleh guru. Siswa memperhatikan model, mempraktikkannya, dan memproduksinya karena telah mempelajari tentang apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Konsep penting lainnya dari teori belajar melalui pengamatan dan modeling adalah mengenai pengaturan diri atau self-regulation. Dalam kegiatan belajar ini, individu mengamati perilakunya sendiri, menilai perilakunya sendiri dengan standar yang dibuat sendiri pula, dan memperkuat atau menghukum diri sendiri apabila berhasil ataupun gagal dalam berperilaku. Oke teman-teman, demikian tadi presentasi atau penjelasan materi dari kelompok kami. Gimana nih teman-teman? Apakah semakin paham atau semakin tidak paham? Silakan teman-teman ditonton lagi videonya. Semoga video yang kami buat ini bermanfaat untuk pembelajaran teman-teman. Apalagi yang mau menjelang UAS. Semoga dapat membantu teman-teman di dalam proses ujian akhir semesternya. Dan juga semoga dapat memenuhi tugas kami kepada Bu Binta. Terima kasih Bu sudah membimbing kami selama 1 semester. Terima kasih kepada semuanya. Mungkin cukup demikian dari kelompok kami. Banyak salahnya saya dan teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.